Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa terucap dari lisan-lisan kita atas semua nikmat karunia kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terus-menerus tak henti-hentinya. Maka sejauh Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak, sejauh pula kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa basah lisan-lisannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar tatkala Allah berikan ujian, cobaan, musibah. Allah tegarkan kita tetap di atas berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu, bertatap muka. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, Allah juga pertemukan kita nanti di akhirat, di surganya kelak insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kembali pembacaan buku kita yang berjudul Tazkiyatun Nafs. Terakhir kita membahas tentang beristighfar, dan tema saat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sekilas tentang permasalahan berdoa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang begitu pengasih, penyayang kepada makhluk-makhluknya. Dan di antara atau banyak sekali jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu begitu tingginya. Sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi tragisnya sebagian kita ada yang tidak demikian. Sebagian manusia betapa Allah mencintai mereka, tetapi kebalikannya para manusia tersebut, sebagian manusia tersebut tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menunjukkan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya, makhluknya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi SAW. Qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Umar radhiyallahu anhu beliau menuturkan, pernah suatu saat datang kepada Nabi para tahanan, para tawanan. Fa idza imra'atun minas sabyi, dan di antara tawanan tersebut ada seorang wanita. Qad tahlubu thadiyaha tasqi, yang asiknya itu penuh. Idza wajadat sabiyan fi sabyi akhadathu, kalau sang wanita tadi mendapati di antara tawanan-tawanan itu ada yang punya anak kecil, maka diambil anaknya.
Fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Kemudian ditempelkan ke perutnya dan akhirnya disusui. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "At-tarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana menurut kalian para sahabat? Apakah wanita ini itu tega menghempaskan anaknya ke dalam api? Kata Rasulullah SAW, melihat perlakuan tadi, ada ditemukan anak kecil, digendongnya, kemudian disusuinya. Itu anak orang lain, jamaah. Kata Rasulullah, bagaimana dengan anaknya? Apakah kalian mengira, wahai para sahabat, sang wanita ini tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat pun menjawab, la, tidak wahai Rasulullah, tidak mungkin. Anak orang saja, demikian sayangnya dia, apalagi sama anaknya sendiri. Wahiyya takdiru ala alla tatrahahu, sedangkan dia mampu untuk menghalangi anaknya, ya dilempar ke dalam api. Maka Rasulullah bersabda, lallah, sungguh Allah arhamu bi ibadihi, itu lebih sayang kepada hamba-hambanya min hadhihi biwaladiha, daripada sang wanita tadi kepada anaknya. Sayangnya Allah itu melebihi wanita tadi, jamaah, yang begitu melihat anak kecil, ya teringat anaknya kemudian disusui. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sang wanita tadi. Kemudian jemaah menurut Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi para makhluknya, para hambanya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal, sungguhnya Allah yabsutu yadahu bilail, membentangkan tangannya pada malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang melakukan maksiat di siang harinya bertobat." Pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala buka pada malam harinya bagi siapa saja yang siang harinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, waya besutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di malam harinya mereka bertobat, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit pada tempat terbenamnya. Demikian jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan di antara sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan doa. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Seharusnya sejatinya kalau sadar. Sayangnya sebagian manusia tidak sadar, merasa dirinya besar karena hartanya, karena kedudukannya. Sejatinya dia lemah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kayanya kita, betapapun tingginya jabatan kita, tinggi jabatan sekarang, besok kalau sudah pensiun 10 tahun mendatang sudah ditinggalkan orang. Sekarang kaya, besok bisa jadi bangkrut seketika, ditinggal orang. Betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah, kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghaniyul hamid, wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah adalah yang maha kaya, maha kaya lagi maha terpuji. Maka kita jamaah yang Allah Subhanahu wa taala sangat butuh kepada Allah dalam semua aspeknya, segala hal, segala sudut pandangnya. Maka manusia itu lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sisinya. Seluruh sisi hidup dan kehidupannya sangat membutuhkan Allah. Kita butuh Allah dalam menciptakan kita. Kalau Allah tidak menciptakan kita, kita tidak ada jamaah. Allah, kita butuh Allah dalam memberikan kepada kita perangkat-perangkat yang kita butuhkan sehingga kita bisa bertahan hidup. Kita butuh Allah untuk memberikan kita taufik dan hidayah dan bimbingan. Kita butuh Allah untuk memberi rizki kepada kita. Kita butuh Allah untuk menghilangkan kesusahan yang ada pada diri kita. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek. Oleh karenanya di antaranya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan kita berdoa. Subhanallah ya.
kita itu lemah. Allah jadikan ya meminta itu ibadah jamaah. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu ibadah. Kemudian bukan itu saja, bukan Allah jadikan berdoa kepada Allah ibadah, juga Allah janjikan untuk diijabah doanya, untuk Allah Subhanahu wa taala respon. Allah suruh kita untuk minta sama Allah. Allah janjikan kita apa? Allah akan merespon doa kita. Bahkan jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam orang-orang yang enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita butuh kepada Allah. Allah jadikan butuhan kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Allah perintahkan kita, "Ud'uni," berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan ijabahi doa-doa kalian. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah. Dalam terusan ayatnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang mereka sombong, enggan dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah ancam orang-orang yang enggak mau berdoa. Menunjukkan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggak mau berdoa itu menunjukkan kesombongannya, ketidakbutuhan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita katakan tadi di awal bahwasanya manusia sangat butuh sekali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala dalam meminta kepada Allah menunjukkan kerendahan orang yang meminta tersebut di hadapan orang yang dimintanya, kan gitu ya, pihak yang dimintanya. Menunjukkan terhinanya kita, rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Dalam hadis yang lain jamaah yang Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya. Subhanallah. Allah jadikan kebutuhan kita kepada Allah sebagai ibadah. Pasti diijabah doa kita jamaah yang Allah. Jangan kita enggan untuk berdoa. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan merespon doa kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, aku akan ijabah, aku akan respon doa-doa kalian. Dan jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair yang sangat bagus, bahasa Arab syairnya, yang menunjukkan bagaimana perbedaan antara orang meminta kepada orang, makhluk minta kepada makhluk, dan makhluk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyair mengatakan, "Wala tas'alanna bani Adam hajatan." Janganlah kamu minta kepada orang itu kebutuhanmu. Wasalladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada pihak yang pintu-pintunya tidak tertutup. Pintu-pintu pemberiannya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah, murka jikalau engkau tidak mau meminta kepadanya. Wa idza sa'alta bani adama yaghdabu. Tetapi kalau kamu minta kepada orang, dia yang marah. Kalau kita minta sama Allah, Allah suka. Kalau kita tidak minta sama Allah, Allah murka. Tapi kalau kita minta sama orang, orangnya yang murka, minta terus gitu ya. Ini dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, ya. Tapi kalau Allah justru nggak mau minta, Allah yang marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah yang murka kepadanya. Kemudian jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ini minta sama Allah, enggak akan berkurang kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jangan orang jamaah, orang plus jin semuanya minta sama Allah, tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang. Ya, di antaranya adalah firman Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi," hadis qudsi, "wahai hamba-hambaku," kata Allah, "lau anna awwalakum wa akhirakum," seandainya
orang pertama yang pertama kali dari kalian dan yang paling akhir dari kalian. Wa insakum wa jinnakum, baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Manusia yang pertama sampai manusia yang nomor terakhir, jin yang pertama sampai jin yang paling akhir, ya. Kanu ala atqa qalbin rajulin wahid minkum, mereka itu adalah orang yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu bertakwa, jin yang pertama sampai jin terakhir bertakwa, manusia pertama sampai manusia terakhir bertakwa. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Allah sudah maha kuasa, mau semuanya taat, manusia taat semuanya, jin juga taat semuanya, tidak bertambah kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna. Ya. Kemudian ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbin rajulin wahid, seandainya orang pertama dan jin yang pertama dan juga orang terakhir dan jin yang terakhir itu paling mereka adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang bejat, semuanya itu bermaksiat kepada Allah. Mana qasadzalika min mulki syai'a, tidak berkurang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh itu kita jamaah, bukannya Allah. Allah tidak akan berkurang kemuliaannya. Semuanya mau bertakwa mau enggak bertakwa kepada Allah, tidak berkurang kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya yang pertama dari kalian dan terakhir dari kalangan jin dan manusia itu fi sa'idin wahid, pada suatu tempat, fasa'aluni, mereka semua minta tuh, semua manusia, semua jin, satu tempat, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka aku akan beri setiap pihak yang minta tadi apa yang dia minta. Tuh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita minta jamaah. Allah akan respon apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kata Allah, orang pertama orang sampai orang terakhir tambah kurang tambah jin, yang pertama sampai paling terakhir semuanya minta. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengabulkan, untuk merespon permintaan-permintaan mereka. Mana sokadzalika mimma indi, tidak akan berkurang apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kita kepada Allah, tidak akan merugi. Orang yang berdoa kepada Allah baru start doanya saja itu sudah dinilai sebagai suatu ibadah. Belum kita bicara direspon atau tidak, dikabul atau tidak, baru mulai kita berdoanya saja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jikalau bertanya kepadamu wahai Nabi, yaitu para hamba-hambaku, maka katakan fa inni qarib, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa jikalau mereka berdoa. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipastikan setiap orang yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan merespon doa-doa mereka. Maka jangan khawatir jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada orang yang berdoa kepada Allah kemudian tidak Allah respon doanya. Allah Subhanahu wa taala malu. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karim, Allah Subhanahu wa taala itu ya maha hidup, maha mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi, Allah malu apabila ada orang yang mengangkat kedua tangannya meminta kepadanya, an yaruddahuma sifron khaibatain, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu jemaah. Maka permisalannya begini, Allah Subhanahu wa taala lebih dari ini jemaah. Andaikan ada orang yang dikenal dermawan, kemudian ada yang meminta kepadanya, kalau tidak dikasih bagaimana perasaan sang dermawan tersebut? Perasaannya gimana? Malu lah. Saya ini terkenal dermawan. Dan memang dia orangnya mau dibilang dermawan mau enggak, memang suka memberi. Kalau ada orang minta dan dia punya,
ya, kemudian nggak dikasih, bagaimana perasaannya? Nggak enak kan gitu ya. Maka terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala jamaah. Lebih dari itu, ada orang yang meminta kepadanya, kepada Allah, kemudian Allah tidak beri, maka sebagaimana, ya ini permisalan yang lebih tinggi lagi dari ini, sebagaimana pendekatan hanya pendekatan pemahaman kita saja. Bagaimana seorang dermawan yang merasa malu terhadap orang yang meminta kepadanya, kemudian dia tidak beri. Maka Allah Subhanahu wa taala ini lebih dari itu jamaah. Allah malu kalau kita berdoa kepadanya, meminta kepadanya, kemudian Allah tidak merespon doa-doa kita. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan doa itu adalah ibadah, ibadah memiliki syarat-syarat. Dan kenapa terkadang kita merasa doa-doa kita kok sepertinya tidak direspon, padahal tidak. Sepertinya kita merasa ya bahwasanya doa-doa kita itu tidak direspon oleh Allah, bisa jadi karena kita tidak memenuhi syarat-syarat dari berdoa tersebut. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita itu benar-benar direspon oleh Allah. Di antaranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan ya, an yatarassad li du'aihi awqat asy-syarifah. Dia seseorang yang berdoa kepada Allah, dia mencari waktu-waktu yang kemungkinan doa itu besar diijabah pada waktu-waktu tersebut, menggunakan ya waktu-waktu yang bisa diijabah doanya, atau kemungkinan doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kapan waktu-waktunya nih jemaah? Waktu-waktu peluang doa kita itu diberi, atau kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala-nya, peluangnya besar. Beliau mengatakan kayaum Arafah minas sanah, seperti kalau dalam setahun itu ada hari Arafah. Iya, sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, khairu du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Maka ini kalau kita luput karena setahun sekali ya, maka ada yang lebih singkat daripada itu. Di antaranya adalah sudah berlalu ini. Kira-kira kapan jemaah? Kita sudah lewat ini. Mudah-mudahan dipertemukan lagi di tahun yang akan datang. Pada bulan Ramadan. Udah bulan Ramadan sudah lewat nih. Bapak, kalau bulan Ramadan jangan sia-siakan sedikit pun waktu-waktu yang berharga di sana untuk ibadah, di antaranya berdoa. Karena ijabahnya doa pada bulan tersebut itu besar peluangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan jamaah, kenapa sih pada bulan Ramadan itu peluang doa itu dikabulkan besar? Kalau kita melihat atau membaca ayat Al-Qur'an tentang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu kan dalam surat apa? Al-Baqarah ya. Tentang apa? Disyaratkannya puasa Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 187 kalau kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, mengenai tentang puasa Ramadan. Di ayat 185-nya. Ayat 186-nya bagaimana bunyinya jamaah? Ada yang hafal? Ada yang hafal? 180 kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya masih panjang. 186 yang kita baca tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang kita baca tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu ayat 186-nya. 187-nya tentang, balik lagi tentang Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsa ila nisaikum, dibolehkan ya bagi kalian pada malam harinya untuk menggauli istri-istri kalian. Tentang doa itu tadi di ayat berapanya jemaah? 186
6-nya. Itu diapit setelah dan sebelumnya tentang apa? Tentang ayat tentang apa? Bertemakan apa? Bertemakan tentang Ramadan, iya tidak? 185-nya tentang Ramadan, 187-nya tentang Ramadan. Di tengah-tengahnya tadi wa idza sa'alaka 'an ibadi 'anni fa inni qarib, itu tentang temanya tentang apa? Tentang doa ujibu da'watid da'i idza da'an. Maka ini ada isyarat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan adalah salah satu di antara waktu yang doa itu diijabah, peluangnya besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu yang lain yang lebih dekat lagi, yang setiap pekannya, pada waktu kapan jemaah? Ya, pada setiap pekan. Kalau setiap malam, setiap malam. Ya. Setiap pekannya. Pada hari apa? Jumat jemaah. Pada hari Jumat. Itu ada satu saat di hari Jumat itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang doa itu peluang besarnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fihi sa'atun, di hari Jumat itu ada satu saat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'im yusalli, tidaklah bertepatan seorang hamba muslim, dia sedang salat. Yas'alullaha ta'ala syai'an ila a'tahu iyahu. Kemudian dia meminta kepada Allah dan Allah akan berikan apa yang dia minta. Itu di hari Jumat. Kemudian ada lagi jemaah yang lebih dekat lagi, yaitu tiap hari ini. Tadi tiap pekan. Sepertiga malam waktu sahur. Sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam itu ada 3 ya. Awal, tengah, akhir. Nah, ini yang akhirnya jemaah. Ya, ini kesempatan emas. Ketika kita bangun di waktu itu, ya, maka disyariatkan berbagai macam ibadah. Di antaranya apa? Qiyamul lail, salat malam. Di antaranya lagi apa? Sahur kalau kita puasa. Di antaranya lainlah apa yang telah kita bahas? Beristighfar. Di antaranya lain adalah berdoa jamaah. Berdoa pada sepertiga malam terakhir adalah di antara waktu-waktu yang kemungkinan besar ijabah doa di sana. Hadis, dalam sebuah hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita, yaitu Allah, itu setiap sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia. Ya. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku kemudian aku akan ijabah doanya. Ini jamaah, sepertiga malam terakhir. Oleh karena kalau kita bangun, sempatkan tuh istighfar, syukur-syukur bisa sholat malam, berdoa kepada Allah walaupun sebentar, misalnya sudah berat banget mata kita. Ya, kita pilih semua itu nggak bisa, pilih salah satunya, istighfar kayak, atau apa? Berdoa sebentar saja, mengangkat kedua tangan kan mudah jemaah. Dan itu waktunya diijabah doa. Kata Allah, Allah sendiri yang turun dan Allah yang mengatakan siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang mau berdoa kepadaku, kemudian aku akan ijabah doanya. Maka ini diantara peluang-peluang emas jamaah untuk kita berdoa. Ada lagi yang lebih sering lagi kita temui. Kalau tadi kan setahun itu Arafah, ya, kemudian apa? Ramadan, kemudian apa lagi tadi? Hari Jumat, kemudian sepertiga malam. Ada lagi yang lebih sering kita temui lagi. Yang dimana Bapak-Bapak? Antara azan dan iqamah itu lebih sering lagi. Ya, antara azan dan iqamah lebih sering sehari lima kali. Ya, 5 kali kita temui. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a la yurad, doa yang tidak ditolak. Tuh subhanallah. Bainal adzani wal iqamah, antara azan dan qomat. Maka di antara azan dan qomat nanti Bapak-bapak, setiap kita azan dan qomat, usahakan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW itu dalam sebuah hadis dikatakan oleh At-Tirmidzi, tidak ditolak. Doa yang tidak ditolak di antaranya doa antara azan dan qomat. Maka semakin panjang, semakin lama qomatnya, semakin panjang juga doanya jemaah.
Jangan aduh ini lama banget nih. Ya itu kesempatan. Wah, alhamdulillah saya bisa perbanyak doa saya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saat-saat diijabahnya doa. Ya, di antara yang lain, ya, waktu diijabahnya doa atau kesempatan di waktu ijabah doa itu besar peluangnya diijabah oleh Allah adalah ketika perang, ketika qomat tadi yang kita tegaskan tadi, dan juga ketika turun hujan. Ketika turun hujan itu rahmat dari Allah, kesempatan bagi kita jamaah yang dari Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu. Jangan kita malah ketika hujan, apalagi musim hujan kita malah marah sama Allah. Ini baru jemur diangkat ya hujan, jemur lagi mendung lagi. Ya, jangan demikian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan maka berdoa alhamdulillah Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian berdoa ketika itu. Karena itu adalah waktu di antara waktu-waktu yang kita diijabah doa kita. Alhamdulillah. Kalau kita naik motor hujan, alhamdulillah kita minggir dulu kan gitu ya. Kalau enggak sedang tergesa-gesa, alhamdulillah kita bisa berdoa di situ, di pinggir jalan. Berdoa kepada Allah karena itu adalah salah satu waktu diijabahnya doa. Dalam sebuah hadis ya, dalam Ma'rifah Sunan wal Athar, Rasulullah SAW bersabda, utlubus tijabat doa, carilah waktu diijabahnya doa indal iltiqa al-juyus, ketika bertemu dengan musuh. Pertama. Kedua, wa iqamatis shalah, dan sebelum qomat. Wa nuzulil ghaif, dan ketika turunnya hujan. Ya, jadi kalau musim hujan itu jamaah dari Allah Subhanahu wa taala itu kesempatan tuh. Kesempatan banyak sekali Allah buka peluang kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali kemungkinan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan doa juga ada di antara adab seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu ibadah itu punya adab, punya tata krama, punya sopan santunnya, punya hal-hal yang sebaiknya selayaknya dilakukan oleh seseorang. Ya, di antaranya ketika berdoa adalah tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga dengan suara yang lirih ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-A'raf kalau kita baca jamaah, ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan merendahkan diri dan juga dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi doa kita kok ya tidak diijabah oleh Allah karena kita terlalu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sulit ya doa kita bisa diijabah oleh Allah. Jadi dosa itu jamaah punya dampak kepada diri seorang muslim. Di antaranya adalah doanya. Di antaranya sulit rezekinya. Ya, innal abda, dalam sebuah hadis dari Imam Tirmidzi, innal abda la yuhramu minar rizqi bi maksiatihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi dzambin yusibuhu. Ya, innal abda la yuhramu minar rizqi bi dzambin yusibuhu. Seorang hamba itu diharamkan dari rezekinya karena dosa yang dia perbuat. Jadi punya dampak, Bapak. Kalau kita maksiat itu jangan kita merasa tenang-tenang saja, nanti di akhirat nanti itu mah urusannya masih lama. Kalau kita dosa, nanti juga diampuni oleh Allah. Allah kan Maha Pengampun. Ya, kalau diampuni, kalau enggak gimana? Ya, masih jauh katanya. Kalau jauh, kalau besok meninggal, kalau habis maksiat, pas maksiatnya meninggal, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi punya dampak jamaah. Dan di antara dampaknya adalah doanya sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebuah hadis yang lain, dalam hadis arba'in ada. Ya. Rasulullah bersabda, ar-rajul, ada suatu saat seorang laki-laki yutilus safar, dia sedang bersafar, melakukan perjalanan jauh. Ash'atha, acak-acakan rambutnya, akbaro, ya berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, seorang tadi itu menengadahkan kedua tangannya ke langit.
Ya Rabbi berdoa. Ya Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Terus kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, tapinya. Masyrabuhu haram, minumnya juga haram. Malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, didapat dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberi asupan dari yang haram. Fa ana yustajabu lahu, bagaimana doanya mau diijabah, kata Nabi SAW. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan sejauh mungkin, sekeras mungkin, semaksimal mungkin menjauhkan kemaksiatan kepada Allah, karena punya dampak jamaah bagi diri kita, bagi orang-orang sekitar kita. Bagi diri kita tadi banyak, di antaranya dia pasti malas berbuat kebaikan. Orang yang sering maksiat, berat dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi doanya sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diijabah, kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, bajunya dari yang haram diambilnya. Ya, dimasukkan yang masuk ke dalam perutnya itu haram-haram semua. Gimana fa'anna yustajabu lahu? Gimana mau diijabah doanya? Maka jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin bisa jadi kita sulit diijabah doa-doa kita karena banyak yang haramnya. Yang haram itu jamaah bukan hanya zatnya yang haram, daging babi misalnya, daging anjing dan seterusnya misalnya bagi seorang muslim, ya. Tapi cara mendapatkannya pun itu bisa jadi haram. Nasi misalnya haram, halal secara zatnya kan, tapi dia didapat nasi tersebut dari cara yang haram. Tempat tinggalnya, rumah itu halal ya, mubah dia. Kemudian tapi cara mendapatkannya dari yang haram misalnya, dan seterusnya. Maka bagaimana, kata Nabi SAW, bagaimana doanya mau diterima oleh Allah Subhanahu, mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita perhatikan jamaah, ketika berdoa juga kita harus memiliki keyakinan doa kita akan diijabah oleh Allah. Kita harus yakin, nggak boleh ragu. Doa saya dikabulkan nggak ya? Kira-kira, wah doanya ketinggian nggak ya? Ya, aduh, ya dikasih nggak sama Allah nih doanya nih? Ya, tidak jamaah, adabnya tidak begitu. Kita harus yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita ragu, maka Allah nggak beri itu. Ya, dalam sebuah hadis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian itu ya memiliki keyakinan doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, sungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari yang hatinya lalai. Ya, orang-orang yang hatinya lalai. Jadi orang-orang yang nggak pede doanya, ya berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang soleh ya Allah. Kira-kira dikabul gak ya orang sering maksiat nih? Gitu, jangan. Ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh dan soleha. Bisa nggak ya bapaknya kayak gini? Ya jangan demikian jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah masukkanlah saya surga ya Allah, surga yang tertinggi, nggak dihisab, nggak diazab. Masa iya, apa bisa ya? Gitu ya. Jangan demikian jamaah, harus kita memiliki keyakinan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Justru kalau kita nggak yakin, ragu atau diterima apa enggak, pertama kita meragukan Allah. Allah bisa nggak ngabulin doa saya nih? Ya Allah maha mampu jamaah, mau ngabulin doa yang seperti apapun dari siapapun, Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Maka kita harus yakin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi apa jamaah adabnya atau hal-hal yang perlu kita perhatikan? Waktunya. Selain waktu, ketika kita mau berdoa bagaimana keadaannya? Menjauhi maksiat. Ya, menjauhi maksiat. Kedua, harus apa tadi barusan? Yakin doa kita diijabah. Kalau nggak yakin malah nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita deh, ini persamaan atau pendekatan pemahaman. Kita minta sama orang, kita ya nggak yakin, ragu-ragu, minta enggak ya? Mau ngapain sih? Sini. Aduh, minta enggak. Ya udah sana sih, ngapain sih ngeribetin aja kan gitu ya. Maka jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah doa kita. Kemudian jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita berdoa, adab yang perlu kita perhatikan adalah tidak tergesa-gesa.
dalam berdoa, enggak buru-buru dalam berdoa. Ya gimana sih enggak buru-buru, cepet-cepet begitu atau gimana? Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi, akan senantiasa diijabah ya untuk seorang hamba doanya, malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin, selama dia tidak berdoa suatu yang dosa atau doanya adalah memutus tali silaturahmi, malam yastajil, dan juga selama dia tidak keburu-buru, enggak tergesa-gesa. Kemudian ditanya sama sahabat, qila ya Rasulullah mal istijal, wahai Rasulullah, keburu-buru itu maksudnya gimana? Doa cepet-cepetan atau gimana? Maka Rasulullah bersabda, buru-buru itu maksudnya yaqul, dia mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibuli. Saya udah doa lagi, doa mulu saya, tapi enggak ijabah ini. Ya, fayastashiru 'inda dzalika wa yada'u doa. Kemudian dia bosan akhirnya dan meninggalkan doa. Itu buru-buru. Saya pernah doa mulu, kemarin doa, sekarang doa. Ini namanya apa jamaah yang dirahmati Allah, adalah terburu-buru dalam berdoa. Maka hal tersebut jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa. Iya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan ya bahwasannya Allah, sudah azan belum jamaah? Belum ya? Allah itu pasti merespon setiap doa selama tadi tidak ada penghalang-penghalangnya. Pasti Allah respon setiap doa kita. Kok tapi rasa-rasanya saya pernah berdoa tapi nggak dikasih sama Allah, iya nggak bapak-bapak? Ya jujur ya, pernah nggak bapak? Respon Allah belum tentu dikasih apa yang kita mau. Kenapa? Yang kita mau belum tentu bagus, belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta kaya, belum tentu kaya itu baik bagi kita. Bisa jadi kalau kita kaya, kita nggak ngaji lagi deh. Kita sholatnya sudah susah. Iya, boro-boro ke majelis taklim. Ya mau sholat aja udah sibuk dengan bisnisnya. Itu kaya. Ya, belum tentu juga sehat itu baik. Saya berdoa supaya sehat tapi nggak sehat, belum tentu sehat itu baik. Sehat malah dia jauh dari Allah. Ketika sakit dia berdoa terus kepada Allah. Jadi jamaah adalah bagaimana respon Allah. Dan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim da'a bida'watin." Tidaklah setiap muslim kemudian dia berdoa dengan suatu doa, laisa fiha ismun, tidak ada doa tersebut dosa, enggak berdoa tentang dosa gitu. Wala qati'atur rahim, tidak juga doa memutus tali silaturahmi. Illa atahullahu ihda salas, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Ya, apa saja? Yang pertama, an yudakhira an yu'ajjilulahu da'watahu. Allah akan percepat, Allah akan kabulkan doanya, dikasih. Kita minta A, dikasih A, itu kemungkinannya ijabahnya Allah. Kemudian wa imma an yadakhira lahu fil akhirah, atau Allah akan simpan doanya tersebut, kebaikan tersebut nanti di akhirat kelak. Itu 2 respon Allah. Atau yang ketiga, an yasrifahu minasu mislaha, atau Allah akan palingkan dia dari keburukan nantinya. Itu respon Allah. Nah ini jamaah yang dimaksud dengan respon Allah adalah ini. Bisa Allah kasih apa yang kita mau, atau Allah simpan pahalanya nanti di akhirat, atau Allah palingkan kita dari musibah. Maka pasti, makanya yang lebih tepat terjemahannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan respon doa kalian. Karena tidak serta-merta apa yang kita minta Allah akan kasih. Bisa jadi ada yang lebih baik dari itu. Ya, makanya tidak ada ruginya jamaah. Berdoa saja kepada Allah, nggak ada ruginya. Pasti Allah respon, kemudian pasti Allah berikan pahala kepada
kepada kita, nggak ada ruginya. Berdoa terus. Hatta walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, pasti tidak akan merugi. Tadi pilihannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengijabah doa-doa kita. Allahu a'lam bishawab. Sudah waktu Isya jamaah. Ya, insyaallah kita akan teruskan ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala apabila diberi kemudahan insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru datangnya dari kami beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.